Asap batirku, welcome back di channel kecil ini. Yang baru gabung selamat bergabung di Batir Ngopi. Seperti biasa, di video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita Battle Through the Heavens versi novel. Jadi harap maklum, jika antara narasi dan gambar yang kadang kurang nyambung, karena di episode yang Mimin sampaikan belum rilis filmnya. Matur suwun. Hai Bodong menatap Ling Ying yang muncul. Alisnya menyatu tiba-tiba. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas lembut dan berkata dengan suara yang dalam, "Itu dia." "Siapa? Hai tua, apakah Anda mengenalnya?" Mendengar ini, Xiao Yan terkejut. Dia langsung bertanya dengan tergesa-gesa. Pembantu kelas Dou Huang yang baru saja muncul ini juga menyebabkan dia benar-benar bingung. Dia tidak bisa mengingat kapan dia mengenal orang ini. "Kembali ke ibu kota, apakah kamu tidak merasakan bahwa ada seseorang yang memata-matai kita?" Saya katakan saat itu bahwa saya juga punya perasaan yang sama. Namun, perasaan itu terlalu samar sehingga saya tidak berani terlalu yakin. Hanya sampai orang ini muncul beberapa saat yang lalu saya bisa yakin. Ki di tubuhnya benar-benar sama dengan orang yang memperhatikan kita. Hai Bodong berkata dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia dengan lembut berkata, "Mengapa dia ingin memata-matai kita? Bagaimana saya tahu?" Hai Bodong melambaikan kepalanya. Dia mengarahkan pandangannya pada Xiao Yan dan berkata, "Dari caranya bertindak, jelas bahwa dia ada di sini karena kamu. Anda harus bertanya pada diri sendiri kapan Anda berteman dengan orang yang begitu kuat?" Aku juga benar-benar bingung. Saya dapat yakin bahwa ini adalah pertama kalinya saya melihat orang ini. Adapun mengapa dia ingin membantu saya, ini juga sesuatu yang saya tidak tahu. Xiao Yan tertawa pahit. Itu aneh. Jangan bilang bahwa benar-benar ada orang bodoh di dunia ini yang akan berhenti dan membantu hanya karena mereka menyaksikan ketidakadilan. Hai Bodong mengangkat alisnya dan berkata ketika dia memberikan senyum tipis yang tidak tampak seperti satu. "Baiklah, jangan khawatir tentang identitasnya. Sekarang penghalang energi rusak, mari kita pergi." Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tampak tidak mendengar ejekan dari kata-kata Hai Bodong saat dia buru-buru berkata. Hai Bodong mengangguk dan sayap di belakang kedua punggung mereka mulai mengepak. Keduanya baru saja mulai bergerak ketika Yun Leng merasakan mereka. Tatapannya berbalik dan dia melirik Xiao Yan dengan cara yang gelap dan dingin. Rasa sakit yang intens ditransmisikan dari kepalanya, menyebabkan keganasan muncul tanpa sadar di wajahnya. Saat telapak tangannya bergetar, warna merah cerah tiba-tiba muncul di matanya. Dia berkata dengan tegas, "Xiao Yan, kemana kamu pergi? Jika saya tidak bisa menahan Anda di sini hari ini, bagaimana saya, Yun Leng, membantu pemimpin sekte mengelola sekte besar ini?" Xiao Yan mengabaikan ucapan Yun Leng. Ekspresinya tidak berubah ketika tubuhnya terus menarik diri. "Berhenti!" Wajah Yun Leng secara bertahap menjadi merah darah. Dalam amarahnya, tangannya melambai tiba-tiba dan lautan awan di sekitarnya bergulung dan naik. Sesaat kemudian, busur awan besar sekitar 10 kaki panjang sebenarnya diaglomerasi dari dalam lautan awan. Dia melambaikan tangannya dan busur otomatis ditarik kembali. Di tubuh haluan, energi berwarna awan dengan cepat berkumpul. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi panah awan besar yang panjangnya sekitar 2 hingga 3 meter. Yun Leng menatap Xiao Yan dengan kejam. Keringat dingin perlahan muncul di dahi Yun Leng. Tampaknya pemanggilan busur dan anak panah awan mengkonsumsi energi yang sangat besar, sampai-sampai bahkan dengan kekuatan kelas Dou Huang, dia kekurangan sedikit untuk mendukungnya. "Pergi!" Dengan tangisan rendah dari mulut Yun Leng, panah awan tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, itu seperti panah untuk menembak matahari, melewati rintangan udara dan menembak langsung ke arah Xiao Yan. "Hati-hati!" Saat sisi depan mereka berdua menghadap Yun Leng, Hai Bodong pertama kali menemukan ketika yang terakhir melakukan suatu tindakan. Dia menjerit nyaring dan menarik Xiao Yan di belakangnya. Kedua tangannya melambai dengan cepat dan udara dingin melonjak. "Bawa Xiao Yan pergi. Aku akan menghentikannya." Tepat ketika Hai Bodong hendak bersaing dengan panah itu, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depannya. Bayangan itu menoleh dan berbicara sambil tersenyum. Hai Bodong sedikit terkejut. Dia menyipitkan matanya dan menimbang Ling Ying. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia menarik Xiao Yan dan dengan cepat mundur. Namun, saat dia mundur, yang berhati-hati tidak hanya mengambil tindakan pencegahan terhadap serangan Yun Leng, tetapi tetap waspada terhadap Ling Ying.
Dengan pengalaman Hai Bodong, dia secara alami tidak dapat dengan cepat mempercayai orang ini yang tiba-tiba muncul. Ling Ying perlahan membalikkan tubuhnya. Dia dengan acuh tak acuh menatap panah menakutkan yang tampaknya membelah langit saat terbang. Dengan lambaian lengan bajunya yang lembut, bayangan berwarna hitam tiba-tiba muncul dari balik punggungnya. Dalam sekejap, bayangan hitam yang membumbung tampaknya telah menutupi seluruh langit. Jumlah kekuatan yang besar ini segera menyebabkan beberapa wajah murid Sekte Awan berkabut di bawah menjadi pucat. Dengan tubuhnya ditangguhkan di tengah-tengah bayangan hitam yang merembes ke langit, sesepuh berjubah hitam itu seperti iblis yang datang ke dunia ini. Dia mengeluarkan tawa liar. Di dalamnya, ada penghinaan yang sulit disembunyikan. Haha, hari ini, aku ingin melihat siapa yang berani melukai orang yang wanita muda klanku ingin aku lindungi. Bayangan hitam menutupi matahari di langit yang luas dan kuat. Bahkan sinar matahari yang turun benar-benar sulit menembusnya. Saat ini, tanah terbuka sudah turun ke dalam kegelapan total. Semua orang hanya bisa menggunakan doki mereka untuk menutupi tubuh mereka dan menggunakan cahaya lemah untuk mengamati pertarungan di udara. Saat kegelapan menutupi langit, panah awan besar yang melesat di udara juga berhenti secara tiba-tiba. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam ujung panah juga menyebabkan riak seperti gelombang melingkar muncul di udara sekitarnya. Suara ledakan yang tajam bisa terdengar berulang kali. 10.000 bayangan mengikat. Tubuh Ling Ying tampaknya benar-benar bergabung dengan kegelapan berwarna hitam yang merembes ke seluruh langit. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba terbentuk dan tirai hitam yang menembus langit tiba-tiba bergerak. Kegelapan berwarna hitam keluar dari sana ke segala arah. Mereka terjalin satu sama lain dan menerkam panah awan yang telah ditembak secara eksplosif. Dengan satu putih dan satu hitam, dua lampu berwarna yang sama sekali berbeda, membawa energi yang sama menakutkannya menembus langit yang luas. Di bawah pengawasan banyak tatapan di bawah, mereka bertabrakan. Tiba-tiba, ledakan hebat, seperti guntur, muncul di udara. Kekuatan orang ini benar-benar tidak lemah. Jia Xing Tian mengangkat kepalanya untuk menonton orang berjubah hitam yang muncul dan menghilang di tirai hitam. Wajahnya muram ketika dia berkata, melihat cara serangannya sebelumnya, kekuatannya setidaknya harus sekitar yang dari bintang 7 Dou Huang. Dia memang sangat kuat. Selain itu, afinitas unsur metode Qi-nya tampaknya cenderung menuju kegelapan. Unsur semacam itu tidak umum terlihat. Fama menganggukkan kepalanya. Pandangannya melirik ke sekeliling dan tiba-tiba berkata, jika masalah ini berlanjut dengan cara ini, apakah kita perlu bertindak? Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Mystic Cloud Sect adalah faksi dalam Kekaisaran Jiama kami. Jia Xing Tian mengerutkan alisnya saat dia merenung sejenak sebelum berkata, mari kita tunggu dan lihat dulu. Dou Huang yang misterius ini tampaknya tidak memiliki niat untuk menciptakan kekacauan di Mystic Cloud Sect. Selama Xiao Yan dapat pergi dengan aman, saya pikir dia tidak akan tinggal lama. Selain itu, kami saat ini tidak pasti apakah ada faksi besar di belakangnya. Karena itu, lebih baik tidak bertindak gegabah. Haha, sepertinya kamu benar-benar memiliki kemampuan, tidak heran kamu begitu arogan. Ling Ying perlahan muncul dari tirai hitam di langit. Dia menatap Yun Leng di bawah, yang wajahnya sedikit pucat, saat dia tertawa terbahak-bahak. Yun Leng mengepalkan giginya. Tatapannya melewati celah-celah di tirai hitam dan melihat Xiao Yan, yang akan meninggalkan alun-alun. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Rasa sakit yang hebat ditransmisikan dari kepalanya, menyebabkan kemarahan di hatinya berulang kali menggerus alasannya. Tetap di belakang. Dengan raungan lembut tapi geram, siram sekali lagi melonjak ke wajah pucat Yun Leng. Lonjakan Dou Qi perlahan meluap dari dalam tubuhnya, mengguncang lautan awan yang menembus udara di sekelilingnya sampai itu dalam kekacauan. Keras kepala sesama, jangan berpikir bahwa aku yang lama tidak berani membunuhmu. Ling Ying memandang Yun Leng yang sebenarnya masih menolak untuk menyerah dan kegelapan perlahan-lahan muncul di wajahnya. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya dari lengan bajunya. Kabut energi hitam gelap dengan cepat berkumpul di atas telapak tangannya. Dalam sekejap, itu diaglomerasi menjadi tombak panjang berwarna hitam yang panjangnya lebih dari 2 meter. Permukaan tombak panjang ditutupi dengan garis-garis berwarna hitam yang ditempatkan dengan padat. Energi itu seperti gelombang air, mengalir berulang kali. Udara hitam melonjak ke atas, menyebabkan tombak itu memiliki aura yang bahkan lebih mengerikan dengan latar belakang yang gelap. Saat tangan Ling Ying memegang tombak panjang berwarna hitam itu,
Dia melirik Yun Leng di bawah dan membaca bibirnya. Dia tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya dan mundur setengah langkah dengan kaki kanannya, menyebabkan tubuhnya sedikit berputar. Tangan kanannya memegang tombak panjang sementara tubuhnya diam sesaat. Segera, itu tiba-tiba mulai berbalik dan tombak panjang di tangannya membawa aura menyeramkan saat menembak ke arah Yun Leng di lautan awan di bawah ini. Tombak panjang berwarna hitam itu seperti bintang jatuh hitam yang memotong langit. Aura hitam yang menyelubungi tombak itu benar-benar diaglomerasi menjadi bentuk ular besar berwarna hitam. Saat ular besar mendesis di langit, udara mulai bergetar. Merasakan kekuatan mengerikan yang ditembakkan secara eksplosif dari langit, wajah Yun Leng tiba-tiba berubah secara drastis. Dia bisa merasakan bahwa kali ini, pihak lain benar-benar tidak punya niat untuk menahan diri.